Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class. On the third meeting, I will give you a task. Jadi di pertemuan ketiga ini, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya apa? Nah, tugasnya ada yang pertama adalah the first task is you have to make an example of notice. Kalian harus membuat contoh dari notice. Jadi kamu mungkin bisa melihat contoh-contohnya di internet. Kalian googling, terus kemudian kalian buat, kamu bisa warnai, terus kemudian nggak boleh di print ya. Jadi kalian harus membuat karya kalian sendiri, nggak boleh ambil foto dari Google juga nggak boleh. Jadi kalian kalau misalnya, Bu, kalau misalnya notisnya sama dengan yang di Google gimana? Nggak apa-apa, it's okay kalau sama, tapi kalian harus buat sendiri, kamu harus gambar, nanti diberi warna, terus tulisannya apa, diperjelas seperti itu ya. And then you have to send the picture. Nanti kalau gambarnya sudah jadi, gambar notisnya baru difoto, terus dikirim. Jadi tidak boleh kalau kalian langsung take a picture dari Google. Kamu harus gambar dulu terus dikirim. And then the second one, tugas kedua, you have to make an announcement about new enrollment at the school. Jadi kalian harus membuat pengumuman. Contoh pengumuman tentang peraturan baru yang ada di sekolahan. Misalnya peraturan barunya adalah kelas putri itu masuk jam 13.30, terus bersih-bersih 10 menit, terus pembelajaran dimulai jam 13.40. Jadi kalian menentukan sendiri peraturan barunya peraturan apa. Jadi, Bu, boleh nggak misalnya kalau pengumumannya itu tentang kegiatan ekstra baru misalnya, sesuai nggak itu dengan tema yang sudah saya minta? Saya kan meminta temanya tentang peraturan baru. Jadi ada peraturan baru yang baru saja dibuat seperti itu. Jadi misalnya kalau pengumuman tentang besok hari libur, itu peraturan nggak? Enggak kan, jadi itu nggak bisa termasuk announcement-nya. Begitu ya, sudah paham? Nah, di slide selanjutnya Ibu akan menyertakan contoh notisnya seperti apa serta contoh announcement-nya seperti apa. Silahkan dilihat. Berikut ini adalah contoh notisnya. Sudah ada attention gather-nya, ada picture atau sign-nya, serta ada information-nya. Jadi nanti yang saya minta ketika kalian membuat notis, ada 3 unsur tadi ya, ada attention gather, ada picture atau sign-nya, kemudian ada information-nya. Ketiga unsur itu harus ada dalam notis yang kalian buat. Serta keindahan. Jadi keindahan kalian dalam membuat notis, kalian buatnya sungguh-sungguh nggak atau seenaknya dewe buatnya. Jadi nanti ketika kalian membuat sungguh-sungguh dengan yang seenaknya, nilainya pasti akan berbeda ya. Jadi yang akan saya nilai nanti tadi unsur dalam notis dan keindahannya. Itu untuk yang notis. Nah, di slide ketiga ini contoh dari announcement-nya. Kemarin masih ingat kalau announcement itu punya berapa bagian? Ya, ada 2, ada judul dan ada information atau explanation-nya. Bagian explanation ada
kegiatannya apa, harinya, tempatnya, serta kontak personnya. Nah, kalau yang tugas yang saya minta, jadi nanti jangan lupa ada judulnya, terus kemudian di bagian explanation itu isinya tentang peraturan baru. Mungkin nanti bisa ditambahi berlaku mulai hari apa, siapa yang menetapkan, dan lain sebagainya. Seperti itu ya untuk announcement-nya. Sudah jelas? Ya, semoga sudah paham ya. Selamat mengerjakan tugas ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk segera dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.